Sebentar. Oh ya, oke. Mohon maaf. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua IGI Surabaya. Kepada Bapak Bagus, dipersilahkan. Pak Bagus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengar ya, soalnya ini saya nggak bisa lama-lama karena tepat di atas rumah ini ada tukang kerja, jadi ledakan. Jadi insya Allah nggak usah lama-lama. Satu, materinya ini menarik dan alhamdulillah hampir sebagian besar dari teman-teman ini sudah mulai mengerjakan dan malah sudah bingung mau ngumpulkannya di mana. Nah itu kan jadi enak, nanti insya Allah lebih enak. Sekarang kita bincang-bincang lebih jauh tentang apa itu yang dinamakan zapper ya. Terus kemudian yang penting insya Allah kedepannya IGI akan selalu ada diklat. Jadi kalau seandainya nanti PPKM kita udah lewati, terus kemudian ada SK lagi yang kita bisa kumpul, kita akan mengadakan diklat yang secara offline. Jadi itu kedepannya, dan semua digawangi oleh Kepala Divisi Diklat, yaitu Pak Aris sendiri. Jadi semoga kedepannya kita bisa saling berbagi dan lebih bersama-sama untuk tumbuh menjadi guru yang lebih baik dan lebih dari guru biasa. Gitu aja, Bu Dewi, Pak Aris. Maaf ini agak rame. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Bagus, Ketua IGI kita. Memang di IGI ini kita banyak sekali melakukan diklat-diklat. Kalau beberapa teman kemarin sempat japri saya, Bu, saya kepingin masuk IGI, monggo. Beberapa teman yang belum masuk diklat IGI, kan lumayan Bu, kita bisa mendapatkan banyak ilmu dari kegiatan kita. Saya jawab, monggo. Nanti di link ini juga, Pak Bagus juga sudah memberikan tutorial kalau nggak salah cara pengisian menjadi ketua IGI, menjadi anggota IGI maksud saya. Kemudian diklat dalam waktu dekat juga nanti akan segera dilakukan, walaupun secara online maupun offline. Tunggu berita baik itu di konten-konten yang akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Sebelum Bapak Aris akan menyampaikan materi, alangkah baiknya kita lakukan doa terlebih dahulu, biar kita bisa menerima materi dengan baik, kita dapat belajar mempelajarinya, kemudian menerapkannya di sekolah kita, sehingga ilmu yang diberikan oleh Pak Aris dapat bermanfaat dan dapat kita jadikan bahwa sesuai dengan semboyan IGI, pantang mengajar kalau tidak belajar. Jadi kita harus menjadi guru-guru yang benar profesional, menjadi guru-guru yang membuat gebrakan-gebrakan baru, tidak monoton terus dalam satu media, dalam satu pembelajaran. Nanti siswa kita akan merasa jenuh, siswa kita tidak termotivasi. Maka kita sebagai pendidik, kita harus banyak belajar, kita harus banyak menimba ilmu, sehingga kita menjadi role model yang kita juga bagi teman, kita bisa menularkan pada teman-teman kita, di mata siswa, siswa bisa menyenangi pelajaran yang kita ajarkan. Baiklah, kita berdoa bersama-sama dulu. Monggo, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai.
Berdoa selesai. Baiklah, kita akan segera mendengarkan penjelasan dan paparan dari Bapak Aris tentang apa dan bagaimana media full interaktif menggunakan Zapar. Kita simak paparan dari Pak Aris. Semoga apa yang diajarkan beliau, kita semua dapat menjadi guru yang profesional. Kepada Bapak Aris, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Dewi, terima kasih Pak Bagus, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya, bagi Ikatan Guru Indonesia Kota Surabaya, karena bisa bertemu kembali secara online pada para peserta diklat kali ini, yaitu mengambil judul pembelajaran membuat media pembelajaran yang full interaktif. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru, tapi sebenarnya tidak sulit Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu nanti bisa membuatnya, pertama memang agak agak kayak gimana sih, kayak apa sih dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi nanti kalau kita sudah mempraktekannya itu akan ketagihan insya Allah seperti itu. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Ya. Bapak Ibu yang sudah mendaftar, kemudian sudah masuk ke dalam grup diklat, insya Allah sudah mendapatkan yang namanya modul, ya. Karena saya melihat di grup ini ya, di grup media interaktif, kemarin sudah dipin oleh Bu Fatimah tentang apa saja yang harus dipelajari, kemudian dengan link Zoom-nya juga untuk pertemuan hari ini. Ya, Bapak Ibu, kenapa kok kami memberikan materi ini di awal? Nah, harapan kami karena IG itu adalah sharing and growing together, maka di sini kita ingin membudayakan literasi, ya. Karena modul ini penting buat Bapak Ibu sebagai petunjuk nantinya untuk membuat melaksanakan dalam diklat ini nanti, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang akan kita laksanakan nanti. Diklat ini akan berjalan kurang lebih 1 minggu. Mulai hari kemarin, yaitu pembagian modul dan tutorial, sampai dengan tanggal 15 Juli. Nah, pastikan Bapak Ibu yang tergabung sudah ada dalam grup diklat, dan materi yang akan diajarkan nanti kurang lebih ada 12 item ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengenal tentang teknologi augmented reality itu apa. Kemudian mengenal aplikasi Zapar. Kita pasti sudah dalam artian, maka nanti akan saya coba untuk menjelaskan Zapar itu apa. Terus kemudian membuat akun. Nah, alhamdulillah setelah saya kemarin share materinya ke grup, ternyata sudah banyak yang bikin terus tersesat. Tersesat artinya, Pak, kok nggak ada email balasan, Pak, mau resign gimana dan sebagainya. Nah, tapi juga ada yang sudah jadi malah. Nah, ini saya suka sekali karena apa, literasinya jalan. Nah, terus nanti juga ada mengenal menu-menu yang di aplikasi Zapar, termasuk dalam membuat augmented reality dengan widget ya. Kemudian juga ada cara nanti akan saya ajar dengan desain juga. Yang terakhir adalah Bapak Ibu nanti akan membuat media full interaktif yang dimana di dalamnya nanti ada foto-foto, ada video, ada link, ada MP3, bahkan mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa memasukkan kuis-kuis di dalamnya yang itu tersaji rapi menjadi sebuah subkode yang kemarin di grup sudah dipamerkan ya, ada teman-teman yang sudah selesai itu ya. Nah, itu nanti akan muncul indah gitu ya Bapak. Sehingga siswa nanti tinggal dikasih seperti print out dari subkode, tinggal tinggal di-scan menggunakan aplikasi Zapar, maka siswa itu langsung bisa menikmati karya Bapak Ibu dari menggunakan subkode tadi. Itu ya. Jadi itu yang akan kita laksanakan kurang lebih dalam pelatihan ini. Nah, ini Bapak Ibu saya jelaskan dulu tahapannya. Peserta yang telah tergabung dalam grup diklat bisa melaksanakan diklat online dengan mengikuti tutorial diklat yang telah di-share dalam modul. Ya. Jadi insya Allah semua modul, tutorial, video tutorial, dan contoh tugas sudah ada dalam modul ini. Silakan dibaca. Kemudian, ini yang paling penting. Pelatihan ini ingin membudayakan literasi. Nah, maka dari itu, semua senjata-senjata diklat sudah kami share di awal, dengan harapan Bapak Ibu nanti sudah membaca, sudah tahu tujuannya kemana, bikinnya apa, tugasnya ngapain, seperti itu. Terus jangan lupa untuk membaca diklat, modul diklatnya dibaca semua dengan baik dan cermat, lihat tutorial PDF-nya, agar Bapak Ibu nanti bisa mudah dalam praktek
di rumah dan lihat contoh tugasnya agar Bapak Ibu nanti memudahkan dalam membuat karyanya. Saat live streaming ini nanti, saya akan menjelaskan semuanya mulai dari awal sampai dengan penugasan sampai hasil jadi. Insya Allah nanti akan kita bahas. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu ada kendala kemarin ketika praktek dan sebagainya, ingin bertanya, monggo ditanyakan langsung. Ya. Kemudian Bapak Ibu nanti kalau sudah selesai dalam menonton live ini nanti, Bapak Ibu langsung bisa mengerjakan secara mandiri. Jika ada kendala, grup diklat setelah Zoom ini nanti akan saya buka terus. Tidak akan saya kunci. Ya. Tidak ada tutup-tutup ya. Semua saya buka terus. Biar apa nanti Bapak Ibu bisa diskusi di sana. Kendalanya apa, mungkin nanti saling sharing dengan teman dan sebagainya, itu bisa dilaksanakan di grup diklat. Ya. Untuk diskusi nggak perlu nunggu saya Bapak Ibu, karena kan kita sudah punya amunisi yang sama, punya bahan-bahan yang sama. Seandainya nanti ada peserta yang bisa menjawab, jawab saja nggak apa-apa. Tapi kalau butuh Bapak Ibu tanya ke saya, silakan di tag atau dikasih @aris gitu ya. Silakan nanti di add ke saya, nanti saya akan jawab. Untuk menjawabnya pun ya, karena kita kebetulan ini weekend ya, waktunya ya sih PPKM ya, PPKM daruratnya di rumah terus ya. Nah, nanti insya Allah kalau posisi saya ngelihat grup dan ternyata ada pertanyaan akan saya jawab langsung ya. Tapi biasanya saya sore-sore Bapak Ibu untuk jawab. Tapi kalau kayak tadi pagi ada yang tanya, ya langsung saya jawab juga bisa seperti itu. Yang penting usahakan diskusi di grup ya, jangan japri ya. Apalagi telepon dan sebagainya, jangan japri. Kita usahakan manfaatkan grup dengan baik karena grupnya akan dibuka terus. Terus peserta yang sudah selesai, nanti insya Allah pihak panitia, mungkin Pak Bagus atau Bu Bu Moderator, Bu Fatimah dan teman-teman itu akan menyediakan link pengumpulan tugas. Insya Allah nanti akan segera saya tagih. Karena apa? Saya ingin Bapak Ibu yang sudah selesai langsung dikumpulkan tugasnya. Setiap sore akan saya koreksi. Biar nanti Bapak Ibu bisa tahu, oh kurangnya apa. Kalau sudah lulus berarti sudah tenang. Kalau belum lulus mana yang harus diperbaiki seperti itu. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu di IG ya. Sertifikat hanya akan dibagikan bagi peserta yang lulus dan mengumpulkan tugas diklat. Tidak ada istilah, Pak, saya ini sudah tua, Pak, saya ini nggak bisa, Pak, saya ini Pak. Nah, selama Bapak Ibu mencoba, selama Bapak Ibu mengumpulkan tugas, maka kita akan berdiskusi bersama-sama untuk menyelesaikan tugasnya. Itu kesempatan kita awal ya. Jadi sertifikat akan diberikan bagi peserta yang lulus dan mengumpulkan tugas. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Semoga semua bisa menjalankan diklat dengan baik dan bisa lulus semuanya. Amin. Ini Bapak Ibu di modul juga sudah ada kumpulan link tutorial yang sudah saya berikan. Link tutorial PDF ini itu berisi PPT yang sudah saya bikin, langkah-langkahnya ada. Ini ya Bapak Ibu ya, nanti akan kita bahas. Terus kemudian, kalau Bapak Ibu ketika nonton PPT tadi atau PDF ini ternyata masih bingung, bisa nonton videonya. Oke, jadi ada videonya, tinggal nanti, oh tadi saya mau bikin akun, kok kesulitan ya, nggak bisa ya, tonton videonya. Seperti itu caranya Bapak Ibu. Tadi waktu bikin widget tadi, kok saya gagal ya, kenapa ya? Nah, tonton videonya pelan-pelan ya. Itu caranya diklat kita Bapak Ibu. Ketika nonton tutorial nggak bisa, tonton videonya. Kalau nggak bisa lagi nonton video, masih bingung, tanya ke grup diklat ya. Itu. Jadi seorang guru pembelajar adalah dia selalu belajar, berliterasi, kemudian mencari sumber-sumber yang ada, baru kalau sudah mentok ternyata masih bingung, baru kita diskusi seperti itu. Oke, semoga nanti bisa. Nah, sedangkan contoh video tugas sudah ada Bapak Ibu di tutorial yang ke-6 ini. Nanti silakan ditonton. Oh, ternyata tugasnya seperti ini toh. Nah, nanti Bapak Ibu sudah punya gambaran itu. Nah, sehingga nanti ayo kita akan bikin tugas yang seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu tugasnya ini adalah membuat video rekaman. Di mana Bapak Ibu harus punya channel YouTube. Seandainya belum punya channel YouTube, bisa Bapak Ibu nanti bikin channel dulu. Ini tutorialnya ada. Nah, sedangkan untuk merekam HP-nya, kan layarnya kan harus direkam tuh. Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas dari HP-nya masing-masing. Biasanya ada di HP itu merekam layar itu ada. Ya. Tapi kalau seandainya di HP-nya nggak ada, Bapak Ibu bisa cari di Play Store seperti Mobizen, AZ Screen Recorder dan sebagainya. Itu nanti bisa ya, nanti akan kita coba Bapak Ibu untuk merekam sekaligus ya. Ini juga contoh tugasnya, selain tutorial 6 juga ini sudah ada. Nah, apa saja? Nah, kemarin ada yang tanya ini. Langsung saya sekak ya. Itu kapan terakhirnya ngumpulkan? Oh, ternyata modulnya belum dibuka itu. Nah, jadi kriteria penilaian kelulusan adalah satu, yang pertama adalah
Bapak Ibu mendaftar dan sudah masuk ke grup diklat. Sudah ada nanti draftnya di Pak Bagus. Kemudian hadir dalam diskusi di grup diklat, termasuk hadir dalam mengisi presensi ya di Zoom. Nah, nanti insya Allah presensinya saya minta cuma 2 kali saja, yaitu Zoom-nya 2 kali, presensi 2 kali. Yang penting mengumpulkan tugas, ya itu Bapak Ibu. Kemudian menyelesaikan dan mengumpulkan tugas. Dan sebelum, nah ini yang kemarin ditanya, kapan terakhirnya ini? Hari Kamis 15 Juli jam 8 malam. Ya, karena insya Allah nanti kalau sudah dikoreksi semua, Jumat sampai siang itu sudah ada rekapan. Insya Allah kalau saya kerja, insya Allah selesai. Itu Jumat sudah selesai. Itu nanti akan saya tunjukkan siapa saja yang lulus dan mendapatkan sertifikat. Jadi ayo kita kerja secara struktural, prosedural, dan sesuai dengan tutorial. Ya itu. Fasilitasnya apa saja yang didapatkan nanti insya Allah dari IGI Kota Surabaya. Bapak Ibu akan mendapatkan e-sertifikat, surat undangan diklat, daftar hadir diklat, modul dan tutorial sudah saya berikan di awal, laporan diklat nanti akan kita berikan juga. Nah ini Bapak Ibu tugasnya. Tugasnya ngapain sih? Nah ini tugasnya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau bisa membuka tutorialnya, itu di bagian paling belakang sudah ada tugasnya Bapak Ibu. Ini ya. Nah nanti tugasnya adalah membuat media full interaktif dengan menggunakan widget. Ya, jadi yang sederhana saja. Kita akan nanti belajar pakai widget, yaitu isinya adalah ada kumpulan gambar, ada video, ada MP3 materi. Bapak Ibu nanti merekam suaranya sendiri. Kemudian ada link materi, ada link kuis dan identitas atau pembuat seperti itu. Silakan nanti setelah bikin dengan widget Zapar, Bapak Ibu men-scan menggunakan aplikasi Zapar dari HP-nya masing-masing. Jadi kalau ditanya, Pak, nanti kita ini kerjanya bagaimana? Kita kerja bikin Zap kode pakai laptop, kita men-scan-nya pakai HP. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai keliru, nanti bikin kodenya pakai HP, nyekennya bingung, pakai apa gitu ya. Jadi kita bikin semua nanti pakai laptop Bapak Ibu ya. Terus kemudian terakhir nanti kita men-scan-nya pakai HP, fasilitasnya pakai aplikasi Zapar. Nah, silakan nanti ketika men-scan kan keluar itu isi dari medianya itu direkam dan kemudian nanti diupload ke YouTube dan video link YouTube tadi itu yang dikumpulkan dan sebagai tugas. Yaitu Bapak Ibu ya. Itu adalah awal bagi Bapak Ibu tentang diklat ini. Nah, sekarang kita akan menuju ke tutorial di mana nanti saya akan menjelaskan mulai dari awal sampai dengan akhir dan sampai dengan penugasan. Oke. Kalau nanti Bapak Ibu ada yang kendala yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ya. Nah, jadi ini sengaja kemarin itu kasih judul tutorialnya media pembelajaran full interaktif. Kenapa kok dikatakan full interaktif? Karena di dalamnya yang akan kita bikin nanti ada yang namanya gambar, ada yang namanya materi, ada yang namanya video, ada yang namanya lagu atau MP3, ada kuis dan sebagainya. Maka dikatakan sebagai full interaktif. Itu alasannya kenapa menggunakan kata full interaktif. Perkenalkan, saya Aris Eka Prasetya, founder Sanisanov, juga pengurus IGI Kota Surabaya, pelatih nasional IGI, Best Trainer of Trainer Indonesia Digital Learning, guru sejarah inovatif, Microsoft Educator Expert, winner, Google Educator, Duta Kipin, dan Microsoft Educator tahun 2021. Dan ini adalah beberapa kompetensi kalian yang saya miliki. Alhamdulillah dari ngisi-ngisi diklat, ada beberapa materi diklat yang kadang-kadang menjadi acuan para trainer-trainer yang lainnya sehingga mereka mengembangkan materi diklat tersebut. Termasuk diklat ini Bapak Ibu. Jadi kalau saya dulu itu nggak kenal yang namanya Zapar. Saya baru kenal Zapar ini setelah saya dikenalkan sama seorang teman dari Jakarta bernama Pak Alesius Bram atau Pak Bram. Saya waktu itu nggak ngerti Zapar itu apa, sehingga dengan beliau mengenalkan, loh kok bagus ya, Zapar ternyata bagus ya. Nah, akhirnya saya mengembangkan tutorial ini tadi. Nah, ini Bapak Ibu, apa sih media interaktif itu ya? Jadi ada yang sering bertanya, kalau kita bicara tentang media interaktif, itu harus memuat aspek interaktif yang menyenangkan, yang menantang, dan tentunya memotivasi, memberikan ruang bagi siswa untuk bisa mengembangkan kreativitas dan kemandiriannya sesuai dengan bakat dan minatnya tentunya. Nah, itu yang dikatakan sebagai media yang interaktif. Nah, salah satu perkembangan media pembelajaran yang saat ini masih baru ya, itu adalah media pembelajaran dengan menggunakan augmented reality. Nah,
Bapak Ibu, nanti kita nggak fokus pada bikin augmented reality-nya, tapi media berbasis teknologi augmented reality. Jadi kita jangan nanti punya persepsi ya, diklat ini nanti bikin augmented reality gitu. No. Tapi kita akan bikin teknologinya, bukan augmented reality-nya. Ya, paham nggih Bapak Ibu ya? Jadi nanti merupakan aplikasi penggabung antara dunia nyata dengan dunia maya. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika men-scan zap kode, itu akan muncul media-media yang dibikin Bapak Ibu tadi. Nah itu ya. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah bikin media full interaktif menggunakan teknologi augmented reality, menggunakan aplikasi Zapar. Nah, apa itu Zapar? Nah itu pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara tentang Zapar, ini sebenarnya sudah 3 tahun yang lalu Bapak Ibu. Zapar ini menjadi sebuah aplikasi yang sudah terkenal di seluruh dunia. Karena dia bergandengan dengan brand seperti Coca-Cola dan sebagainya gitu ya. Itu dikembangkan oleh Zapar dalam dunia pendidikan sehingga dia akhirnya memberanikan diri untuk membuat sebuah media-media atau bantuan-bantuan yang di dalamnya dikenal dengan istilah ini Bapak Ibu. Ya, ada namanya Zapwalk ya, yang sangat terkenal itu adalah Zapwalk. Karena Zapwalk itu dapat digunakan untuk membuat konten-konten virtual reality, augmented reality secara imersif ya. Apa saja nanti yang akan diajarkan dalam Zapwalk ini Bapak Ibu? Ada 3 hal. Jadi yang dikenalkan sama Zapar dengan Zap, istilah Zap ya, Zapwalk itu kita bisa melalui 3 hal. Yang pertama adalah dengan cara widget, itu yang paling mudah ya. Jadi Bapak Ibu nanti wajib bisa cara widget. Yang kedua adalah cara desainer, kita mendesain ya sampai nanti sesuai dengan skenario kita. Itu makanya sifatnya opsional. Akan saya ajarkan tapi opsional. Nggak dipakai juga nggak apa-apa. Yang ketiga, studio. Studio itu lebih tinggi lagi karena kita akan bikin bahan augmented reality yang real, yang ketika itu di-scan itu muncul bendanya seperti itu, bendanya yang secara virtual. Nah, itu agak rumit karena kita fokusnya pada pendidikan, bukan pada teknologi, maka kita nggak akan ajarkan yang studio ya. Jadi nanti kita akan bikin yang cara widget, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu gambarannya ya. Dan yang akan kita bahas dalam pelatihan kali ini adalah membuat media interaktif menggunakan Zapar melalui fasilitas widget ya. Jadi yang widget yang akan kita ajarkan. Kenapa kok milih widget? Karena pembuatnya lebih mudah, tinggal klik and drag ya. Terus kemudian bisa memberikan perkembangannya Bapak Ibu atau inovasinya Bapak Ibu bisa masuk ke sana lebih mudah ya. Jadi tampilannya seperti ini. Yang kemarin sudah dipraktekkan oleh teman-teman. Kalau nggak salah kemarin sudah ada 3 peserta yang berhasil bikin. Ada 2 japri saya yang bingung bikin email. Ada yang 1 berhasil. Nah, tapi japri, nggak berani di grup ya itu. Nah, itu kemarin ya. Jadi alhamdulillah kemarin sudah ada teman-teman peserta yang sudah berhasil. Nah, dalam membuat augmented reality menggunakan fasilitas widget ini, kita akan bisa memasukkan berbagai media, bahkan link yang akan membuat media semakin interaktif. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, ada foto, ada video, ya, macam-macam. Nah, ini tahapannya. Jadi nanti kita akan melaksanakan tahapannya diklat seperti ini, Bapak Ibu. Pertama adalah bikin akun dulu di website Zapar. Yang kedua itu bikin media dengan cara widget, ya. Nanti akan memasukkan beberapa media di dalamnya. Yang ketiga adalah mempraktekkan dalam men-scan augmented reality menggunakan Zapar dalam pendidikan, dalam pembelajaran. Yang keempat jelas yaitu pelaporan. Nah itu ya. Jadi nanti ini tahapannya. Kalau Bapak Ibu fokus, Bapak Ibu serius, hari ini pun nonton saya ngerjakan dan langsung misalkan di sebelahnya ada laptop gitu ya, langsung dikerjakan, insya Allah bisa. Nggak sampai 2 jam selesai ya. Ayo kita praktekkan sekarang ya. Yang pertama adalah bikin akunnya Zapar. Yang pertama bikin akunnya Zapar. Masuk dulu ke https zap.walk. Oke, kita praktekkan langsung. Saya akan masuk. Sebentar Bapak Ibu. Ya, Zapwalk. Oke ya. Nah, kemarin ada yang tanya. Sebentar ini kok nutup ya, sebentar. Nah ini, kemarin ada yang tanya, Pak, saya kok nggak menemukan free trial. Ini free trialnya ada kelihatan. Nah ini ya, zap.walk ya, zap.walk. Langsung aja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal klik free trial atau login atau get started semua bisa ya. Nah, kalau misalkan pilih free trial juga bisa. Klik free trial. Seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa langsung memilih di sini.
let's create your workspace. Apa? Sebagai education kan? Ya, kita pilih yang education. Nah, kalau bingung Bapak Ibu, di tutorial sudah ada. Ini ya. Pilih free trial. Nah, pilih ini, apa namanya? Email ya, email. Tapi kalau kita langsung bisa login, itu nggak usah email, langsung education ini juga bisa ya. Pilih education seperti ini. Kemudian kita bisa mengisikan institusinya apa? SMA 22. Di sini sudah ada Bapak Ibu ya. Nih, Bapak Ibu tinggal mengisikan saja di sini. Namanya ini ya. Pilih edukasi, kemudian pilih nama sekolah Anda, pilih tingkatan sekolah Anda, klik next ya gitu. Kita tinggal masukkan saja ya. Oke, sorry. Nah, kalau SMA berarti kan tinggi, higher ya, berarti higher. Pilih next step. Kita tunggu sebentar. Nah, ini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu diminta untuk invite your time ya, itu nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Langsung kita go to the dashboard. Nah, seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu sudah kelihatan ya. Karena saya menggunakan pakai akun Google. Ini sudah kelihatan ya, coba Aris. Nah, seandainya ada yang tanya seperti ini, Pak, ini kan sampai 30 saja. Ini saya tunjukkan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan sudah selesai nih sampai sini kan. Nah, ini ada tulisannya. Masa trial hanya 30 hari. Jika nanti Bapak Ibu mau bikin akun lagi, bisa pakai email yang lain. Nah, apa yang terjadi ketika free trialnya sudah habis setelah 30 hari? Nah, nanti subbox-nya atau kodenya itu nggak bisa dipakai. Saya tunjukkan Bapak Ibu. Ya. Jadi ini seandainya saya logout ya. Saya logout dulu. Terus kemudian saya masuk ke akun saya yang lama. Ya, saya masuk pakai akun Google saya yang lama. Yang ini ya, ini kan yang akun lama. Sudah 30 hari Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Nah, ini beberapa proyek saya sudah ada tulisannya di sini unpublished. Unpublished berarti apa? Sudah nggak terpublish lagi. Berarti ketika kita bikin Zapbox selama 1 bulan, kita tuh nitip ke websitenya dari Zapar ini Bapak Ibu. Nah, maka setelah 1 bulan, kalau memang Bapak Ibu tidak mengurus premium atau masih trial, maka itu tidak bisa dipakai lagi. Nah, maka dari itu kita harus bikin pakai akun baru atau email baru, bikin Zapbox yang baru seperti itu. Nah, jadi nggak apa-apa nggih Bapak Ibu ya, karena kita sekarang hanya untuk edukasi, untuk berlatih, maka nanti kita akan bikin selama 1 bulan, akan kita latihkan ke siswa. Kalau seandainya sudah selesai 1 bulan, kita bikin pakai email yang baru seperti itu. Oke, ini beberapa proyek saya yang sudah saya bikin. Setelah ini kan sudah tulisannya sudah free trialnya. Ini sudah tulisannya sekarang akan masuk menggunakan akun yang baru ya. Tadi yang coba Aris ya. Oke, saya masuk dulu Bapak Ibu. Login with Google seperti ini. Kemudian akun saya yang baru coba Aris. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke dashboard. Ini adalah dashboard. Ini masih kosong karena saya barusan bikin email tadi. Nah, ini adalah dashboard saya kosong seperti ini. Langkah pertama untuk membuat yang namanya tampilan dari widget, kita pilih yang create new project. Ini Bapak Ibu. Create new project. Klik. Nah, ini ya sudah kelihatan. Di sini kita sudah diminta untuk menuliskan create project. Silakan ditulis projectnya apa? Satu saja. Project saya namakan proklamasi. Proklamasi Indonesia. Nah, misalnya seperti itu. Harus diisi dulu Bapak Ibu ya, create project-nya. Biar nanti kalau Bapak Ibu mencari, misalkan nggak selesai, kan otomatis tersave ini ya. Nanti tinggal diklik create project-nya itu aja. Nah, terus yang kita pilih adalah yang mana? Yang ini yang paling bawah. Ojo sing studio, ojo sing desainer, angelan. Langsung yang ini, yang bawah, widget. Ya, pilih yang widget. Klik widget seperti ini. Kemudian klik next. Saya ulangi ya. Di secret project,
pilih widget, klik next step. Nah, sudah deh ya. Terus kemudian sudah ini, pilih apa setelah ini? Ya, silakan dipilih sekarang. Subkode yang ini, Bang. Diklik. Nah, seperti itu. Dipilih subkodenya, kemudian create project. Nah, oke, kita masih loading. Nah, sudah ketemu di sini. Terus tadi ada yang tanya, Pak, jangan kecepatan, Pak, jangan kecepatan. Tenang saja. Di tutorialnya sudah ada. Nah, ini ya. Bapak Ibu tadi silakan tulis dulu judul proyeknya sama toh. Pilih widget sama toh. Kemudian klik next step. Ada semua langkah-langkahnya. Nah, setelah itu pilih apa? Pilih yang ini, zap kode. Kemudian klik create project. Muncul yang mana? Muncul ini. Nah, sama ya Bapak Ibu ya. Nggak usah khawatir kecepatan ya. Di tutorialnya sudah ada. Nah, ini. Sekarang kita akan open widget. Klik open widget. Nah, sekarang kita akan bikin Bapak Ibu media-media yang akan dimasukkan ya. Apa saja yang bisa dimasukkan? Ini Bapak Ibu. Ada image, itu gambar satu ya. Foto album itu gambar banyak, video itu bisa YouTube, bisa video dari laptop, dari Vimeo, macam-macam. Sound itu MP3, terutama materi yang kita sampaikan ya. Kemudian kontak itu adalah data kita, misalkan nama, nomor telepon dan sebagainya. Kalender itu ya kalender. Web link itu link yang akan kita pakai. Bisa nanti materi link berbentuk link atau mungkin Bapak Ibu nanti mau memasukkan kuis ya bisa. Oke, sekarang kita akan coba Bapak Ibu ya. Kita akan coba untuk memasukkan image. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Image. Pilih, upload image. Klik. Silakan dipilih salah satu image-nya. Oke, saya cari dulu materinya. Nah, ini ya. Saya pilih gambar, salah satu gambar apa ya? Saya pilih ini aja, gambar Soekarno. Open. Nah, dia akan mengupload Bapak Ibu. Nah, karena image berarti cuma satu. Nah, dia berarti mengupload satu gambar. Nah, selesai deh ya. Berarti nanti sudah jadi yang satu lingkaran berbentuk image satu. Nah, sekarang kita akan mengupload yang namanya foto album. Foto album itu apa? Kumpulan foto-foto berhubungan dengan materi. Nah, jangan lupa dicari dulu Bapak Ibu. Di apa namanya di internet gitu ya, di Google gambar-gambar yang berkaitan dengan materi Bapak Ibu. Foto album diklik seperti itu. Silakan di upload image. Nah, di upload image, pilih beberapa gambar yang itu berhubungan dengan materi. Nah, diklik gini Bapak Ibu. Silakan ditekan shift ya di keyboard ditekan. Kemudian diklik klik seperti itu sampai dia terarsir semua atau terpilih semua ya. Kemudian klik open. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ditunggu sebentar, dia akan mengupload. Nah ini ya, foto-fotonya sudah terupload. Jika sudah terlihat seperti ini, pilih use selected image. Nah, jadi deh. Yang pertama mengupload image sudah. Foto album sudah. Sekarang kita akan mengupload video. Nah, Bapak Ibu nanti kalau misalkan, Pak, saya nggak punya video ini, gimana ya? Nah, nggak usah khawatir. Cari aja di YouTube gratis. Nah, cari aja video di YouTube Bapak Ibu. Ya. Contohnya saya tadi sudah mencari video Bapak. Ini ya. Ini adalah contoh video yang ada di YouTube tentang materi proklamasi. Saya buka dulu ya videonya ya. Sebentar, ini kok ketutupan ini ya. Aduh, ketutupan ini sebentar. Oh ya, kita akan bawa dulu aja. Nah ini ya Bapak Ibu. Saya buka dulu video YouTube-nya, biar saya nanti tahu linknya. Nah, ada sponsornya. Nah, kebetulan videonya adalah tentang materi proklamasi yang saya bikin Bapak Ibu. Ya, ini. Nah, terus bagaimana cara memasukkan video ini ke dalam widget tadi? Gampang. Tinggal play video, pilih yang video ini, klik. Nah, seperti itu. Nah, langsung pilih yang YouTube. Kalau Bapak Ibu punya link YouTube.
Tapi kalau misalkan sudah punya di laptopnya, klik upload. Nah, gampang toh Bapak Ibu ya. Kita pilih yang YouTube ya, klik YouTube. Nah, dimasukkan URL-nya. Mana URL-nya? Ini tadi. Nah, kita bagikan, kita salin. Nah, diulangi ya. Kita bagikan, kita salin. Nah, terus dimasukkan kemana? Masukkan ke sini. Paste, tempel. Nah, kalau sudah centang valid, berarti videonya memang berasal dari YouTube. Tinggal diklik use this video. Nah, dia akan mengupload dan tara, berhasil. Ya. Nah, sekarang kita sudah berapa ini Bapak Ibu? Ternyata sudah berhasil image, foto album, dan video. Nah, sekarang kita akan memasukkan yang bagian sound. Nah, ini Bapak Ibu. Selama ini kan kita itu sering, jarang ya, mengajar langsung di kelas itu kan enak ya, ngobrol langsung dengan siswa. Tapi secara online tuh harus melalui video, kemudian harus pakai Zoom dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan coba Bapak Ibu bikin storytelling. Nah, bagaimana cara bikin storytellingnya? Sebenarnya gampang Bapak Ibu. Ada banyak aplikasi untuk merekam suara kita. Bisa dari laptop langsung bisa, dari HP juga bisa, yang nanti endingnya adalah berbentuk file MP3. Nah, kalau Bapak Ibu punya Windows atau Windows 10 yang sudah punya seperti saya ini, Bapak Ibu tinggal ngetik saya tunjukkan tutorialnya. Ini tadi ya Bapak Ibu ya, cara memasukkan gambar sudah ada ya. Kemudian cara memasukkan foto album juga sudah ada ya. Nah, ini ya tadi yang kita laksanakan. Memasukkan video sudah ya kita laksanakan ya barusan. Nah, sekarang kita akan coba Bapak Ibu untuk memasukkan yang sound. Nah, saya tunjukkan caranya Bapak Ibu. Saya tunjukkan materinya dulu baru nanti kita praktek ya. Nah, untuk memasukkan sound, kita bisa klik sound, kemudian upload sound. Gampang, gitu doang. Tapi ini yang saya tunjukkan. Ya. Karena yang kita bikin ini adalah media pembelajaran, maka masukkan MP3 yang berhubungan dengan materi. Misalkan rekamannya Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan lagu barat atau mungkin apa gitu ya. Lah iso itu rekam sendiri gitu ya. Nah, maka ayo kita sekarang bikin rekamannya ya. Bagaimana cara bikin rekamannya? Cara bikin rekamannya gampang. Ya, ini Bapak Ibu, saya tunjukkan caranya. Kalau punya laptop, ini ada di Windows 10 itu ada namanya fasilitas namanya voice recorder ya. Bapak Ibu bisa nanti ngetikkan di bagian bawah, bagian ini ya. Search ini ya. Ada lambangnya kayak kaca pembesar, ketikkan saja di bagian sini. Itu voice recorder. Nah, seperti itu Bapak Ibu, udah kelihatan ini ya. Aplikasi voice recorder. Klik seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu nanti. Di sini ada beberapa tombol. Ini tombol mic ini ya. Nah, ketika Bapak Ibu nanti ngeklik tombol mic ini, maka kita akan merekam apapun yang kita omongkan. Akan direkam oleh laptop kita. Pastikan mic-nya connect atau mungkin mikrofon yang ada di laptopnya juga connect ya. Kalau misalkan suaranya berebut-berebut gitu ya, pakai aja headset, nggak apa-apa. Ini saya akan contohkan Bapak Ibu. Diklik ini ya Bapak Ibu ya, lambang yang biru ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kita hari ini akan belajar tentang proklamasi. Proklamasi Indonesia itu tidak didapatkan dengan cara yang mudah. Dengan cara perjuangan, mulai dari kekalahan Jepang, peristiwa Rengas Dengklok, sampai dengan perumusan teks proklamasi dan berakhir dengan pembacaan teks proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur, Nomor 5, Jakarta. Seperti apa? Yuk ikuti materi Pak Aris berikut ini. Nah, jika sudah, klik yang kotak tadi. Otomatis apa yang sudah kita rekam itu ada tanggalnya. Ini ya, sudah muncul. 10 Juli 2021 jam 1.47 PM. Nah, ini Bapak Ibu recording ini bisa kita klik kanan seperti ini, kemudian kita rename biar nanti nggak bingung ya. Kita rename, kita kasih nama rekaman proklamasi 10 Juli. Wah, sangat 19. 10 Juli. Nah, seperti ini. Jika sudah di rename, nah seperti ini ya, kita akan ketahuan lokasinya di mana. Nah, kita akan buka Bapak Ibu. Open file location. Open file location. Ini kan di sini. Oh,
ternyata rekamannya ada di sini. Nah, ini sudah muncul nih di sound recording. Nah, kita bisa copy langsung, Bapak. Ini kita copy, kita amankan dulu. Kita copy, kita taruh di tempat yang bisa kita cari. Biar nanti waktu ngupload gampang. Ya. Kita taruh saja tadi di sini tempatnya, pelatihan IG. Nah, ini ya. Saya masukkan di file upload ya. Oke, paste. Nah, wes beres ya. Jadi sudah punya yang namanya rekaman ya. Saya cek dulu rekamannya Bapak Ibu. Nah, oke ya, rekamannya sudah beres, berarti sudah ada rekamannya. Sekarang kita tinggal memasukkan saja. Nah, ini. Sekarang waktunya memasukkan. Bagaimana cara memasukkan sound tadi? Klik sound, upload sound, pilih lokasinya di mana. Tadi lokasinya di file upload. Pilih yang rekaman proklamasi tanggal 10 Juli. Open. Biarkan dia mengupload. Dan akhirnya, nah muncul deh. Nah, gampang Bapak Ibu ya. Jadi hari ini sudah selesai nih. Belum selesai. Ya. Image, satu. Kumpulan image sudah ada. Video sudah ada. Rekaman MP3 sudah beres. Sekarang kita akan bikin kontak. Nah, yuk. Bikin kontak. Ini gampang ya. Tinggal klik kontak. Seperti ini. Silakan diupload dulu gambar yang keren. Fotonya seperti apa, monggo. Diupload dulu. Cari foto yang keren. Fotonya Bapak Ibu ya. Misalkan mana ya foto yang keren. Nah, misalkan fotonya ini aja. Yes. Kemudian first name ditulis. Namanya siapa? Aris. Last name-nya Prasetya, company-nya SMA Negeri 22 Surabaya, emailnya aku 22 bingung. Mobil pun, ya ini nomor telepon saya. Ini telepon kantor, telepon rumah nggak usah. Portal address atau apa kode pos, websitenya yang dipakai apa, silakan dituliskan. Lek duwe, lek gak duwe gak usah diisi nggak apa-apa. Facebook, monggo diisi nama Facebooknya apa. Twitternya kalau punya, link ID-nya juga punya, monggo. Atau mungkin YouTube-nya silakan dimasukkan semua. Silakan data-data ini dipenuhi dulu. Kalau misalkan nggak ada ya dikosongin nggak apa-apa. Itu Bapak. Kalau sudah, tinggal klik kontak. Ceklik. Loh, metusan beres toh, gampang toh Bapak Ibu ya. Ya, kontak sudah selesai. Nah, ini Bapak Ibu yang terakhir nih yang harus Bapak Ibu laksanakan, yaitu apa? Web link. Di web link ini nanti akan kita ngisi dua Bapak Ibu. Dua apa? Yang pertama adalah materi, yang kedua adalah kuis. Nah, sekarang kan kita akan ngisi tentang materinya dulu ya. Gimana caranya? Cari dulu dong materinya. Sebentar, ini saya turunkan dulu. Materi tentang proklamasi cari di mana ya? Cari saja di Google. Nah, gampang toh. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Cari proklamasi di Google, cari yang lebih banyak materinya. Misalkan coba dicek dulu ya, ini banyak apa enggak materi tentang proklamasi. Wah, ini banyak ini, sip ini. Ini tentang proklamasi dari Wikipedia. Nah, caranya kita tinggal mengcopy saja, mengkopas ini, linknya ini. Silakan di-copy seperti ini, salin. Kita masuk ke sini web link ya. Klik web link. Bentar ketutupan. Pastekan di sini Bapak. Klik kanan, tempel. Nah, maka kalau kita mau mengambil gambar untuk apa namanya? Menampilkan ya, mungkin nanti di medianya akan muncul, oh ini materi gitu ya. Kita bisa mengupload Bapak Ibu tentang custom image-nya atau generate screenshot juga bisa ya. Kita ngupload aja ini, upload custom image. Ya, kita ambil aja image yang berkaitan dengan materi proklamasi, kita cari gambar proklamasi. Nah, misalkan ini Bapak Ibu. Klik open.
Yes. Kalau sudah, terakhir adalah create web link. Selesai deh. Terakhir, nah kemarin ada yang teman peserta yang tanya, Pak, saya kurang apa? Kurang kuisnya. Oh iya ya. Nah, itu. Bagaimana cara bikin kuisnya? Bapak, Ibu kalau mau bikin kuis gampang, ya. Bikin saja di Google Form boleh. Yang sudah pernah dipakai, pakai lagi nggak apa-apa. Di Quizzes juga boleh. Ya, ini contoh, saya sudah bikin kuis yang ada di Google Form. Ini contoh, Bapak Ibu. Saya perlihatkan dulu kuisnya. Nah, ini ya. Ini adalah contoh soal-soal tentang ini nulis kleru bisa. Proklamasi. Proklamasi. Ya, tentang proklamasi seperti ini. Saya bikin soal-soalnya Bapak Ibu. Ada sekitar 5 soal. Nah, tinggal nanti kita tinggal kita copy aja file dari Google Form ini. Caranya tinggal klik kirim. Kita perpendek seperti ini, kita salin. Sudah deh. Seperti itu ya, gampang sekali Bapak Ibu. Nah, kita lihat apakah sama linknya. Oh sama ya. Oh beda sih. Oke, kita akan copy linknya ini Bapak Ibu. Kita masuk lagi ke Zapbox. Kita pilih yang web link. Karena web link nanti ada 2 ya. Satu tentang materi, satu tentang kuis. Klik web link seperti ini. Nggak kelihatan, geser dulu. Kita paste di sini, kita tempel. Yes. Saya cek lagi linknya. Oke, benar ya. Kemudian kalau mau ditambahi gambar boleh. Upload custom image. Mungkin gambar kuis gitu juga boleh ya. Misalkan pakai gambar apa ya. Nah ini mungkin ya. Apa ini gambar apa? Oh gara-gara belajar. Bukan. Kuis. Nah, kuis. Open. Nah, biar nanti ada bedanya antara materi dan kuis. Karena sama-sama linknya ya. Terus create web link. Selesai deh. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita sudah mengupload image, mengupload kumpulan image, kita mengupload video, kita sudah bikin yang namanya rekaman, kita sudah bikin kontak, kita sudah bikin link materi, dan sudah bikin link kuis. Nah, langkah yang terakhir Bapak Ibu adalah kita akan mendownload Zapcode. Percuma kalau ini nggak selesai, percuma kalau ini selesai tapi nggak ada Zapcode-nya gitu ya. Nah, maka kita akan melaksanakan untuk mengambil Zapcode-nya dengan cara kita mau mendesain dulu boleh Bapak Ibu. Misalkan saya pengen nanti Zapcode ini di tengah-tengahnya ada gambarnya. Kita bisa mengupload gambar di tengah-tengah Zapcode seperti ini. Kita klik upload dulu. Upload image ya. Pilih salah satu gambar yang bisa ditaruh di tengah-tengah. Misalkan contoh logo ini aja. Oh jangan. Gambar kuai. Open seperti ini. Tapi nanti nggak muncul kok Bapak Ibu, nggak muncul gambar saya. Nah seperti ini contoh ya. Kemudian kita juga bisa membuat yang namanya pick color-nya ini atau gambarnya Zapcode ini nggak harus hitam. Bisa kita pilih color ini ya Bapak Ibu. Mau dipilih warna biru, warna hijau, warna apa, merah juga boleh. Oke, saya pilih biru aja. Jika sudah klik apply. Nah, maka sudah akan berputar dan menjadi sebuah zip Zapcode. Nah, langkah yang terakhir, Bapak Ibu nanti kalau seandainya saya pengen ya, nanti kalau siswa saya itu men-scan Zapcode, dia sambil mendengarkan lagu-lagu. Nah, itu namanya backsound. Kita bisa menambahkan backsound di sini, Bapak Ibu. Pilih saja, usahakan Bapak Ibu kalau milih background ya. Karena nanti akan diupload ke YouTube. Carilah lagu-lagu MP3 yang bebas lisensi atau free lisensi. Jadi tolong jangan gunakan lagu-lagu yang terkenal. Misalkan meraih bintangnya siapa jenenge itu, atau mungkin lagu yang lagi heboh gitu ya, Ikatan Cinta dan sebagainya. Enak lagunya, tapi ketika masuk ke YouTube langsung kena sensor atau kena cekal ya. Jadi tolong untuk background sound-nya carilah
lagu-lagu MP3 yang free lisensi. Gimana cara nyarinya? Tak tunjukkan. Buka dulu Google-nya. Ya. Kemudian Bapak Ibu silakan diketikkan di Google seperti ini. Download MP3 free lisensi. Nah, ya. Nanti akan ada banyak Bapak Ibu yang namanya apa istilahnya itu? Website-website penyedia lagu yang free lisensi ya. Oke, contohnya adalah yang ini, www.kasis.com. Ya ini ya. Ini kita pilih ya, misalkan ini ya, background musik free download royalty free. Maksudnya apa? Free lisensi. Kita buka dulu websitenya. Nah ini ada beberapa Bapak Ibu, ada lagu yang sinematik, lagu sedih, lagu was, macam-macam ya. Ini semua adalah buatan dari MIDI. Ya. Kita akan pilih aja di sini contoh ya. Coba kita cek. Ya, itu atau mungkin yang bawahnya. Pokoknya bikin lagu itu kita cari biar siswa itu fokus ketika dia nanti membaca atau membaca materi atau membuka gambar-gambar, dia itu tidak merasa terganggu ya Bapak Ibu. Ini kan nggak terganggu kan karena nggak ada suaranya kan, karena berbentuk lagu-lagu apa namanya? Instrumen saja. Nah, kita tinggal download Bapak Ibu, ini tinggal download. Klik download. Nah, kalau ada muncul seperti ini, kita close saja. Nah, ini akan muncul lagi seperti ini. Kita klik download lagi di sini ya. Nah, ini nanti dia akan otomatis tersimpan. Nah, otomatis tersimpan ya. Kita taruh saja. Ini sudah save as sendiri ya, dia otomatis tersimpan, nggak tahu Bapak Ibu naruhnya nanti di mana. Saya taruh di tempatnya saya tadi. Di Cloud IG Kota Surabaya, file upload MP3 free lisensi. Yes. Nah, udah terus download ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita tinggal memasukkan saja background-nya. Geser. Ya, tinggal ini ya. Kita klik back sound. Ini atau ini juga bisa ya. Nah, ini ya. Silakan di-upload sound-nya yang tadi. Silakan dicari di mana tempatnya tadi. Sorry. Upload file. MP3 free lisensi. Oke, open. Nah, dia akan mengupload pelan-pelan. Sabar. Nah, ini sudah proses mengupload ya Bapak Ibu. Nah, sudah selesai menguploadnya. Nah, sekarang langkah terakhir adalah kita akan mendownload zap kodenya. Karena yang akan kita umek-umek adalah zap kode ini. Setelah bikin selesai, langkah terakhir adalah download. Nah, ada pertanyaan kemarin tuh yang di grup ya. Pak, kalau saya mau menambahi bagaimana? Nah, kalau menambahi, Bapak Ibu masuk lagi ke yang proyek tadi, nanti mana yang mau di-delete atau mau diedit atau mau dirubah, nanti download lagi terakhirnya, seperti itu. Oke? Jadi jangan sampai habis ngedit lupa download, nanti zap kodenya nggak berubah, ya itu ya. Yang terakhir Bapak Ibu kita download sekarang, klik download. Nah, berhasil deh. Sekarang disuruh untuk mendownload, kita pilih yang PNG ya, jangan yang SVG ya, yang PNG aja. Klik PNG seperti ini. Nah, sekarang kita simpan. Di mana? Sebentar. Hasil, tak tulis di sini, hasil. Oke deh. Zap proklamasi. New. Sip. Save. Nah, sekarang sudah selesai, yaitu tugas yang tadi sudah kita bikin, sekarang sudah berhasil, yaitu bikin yang namanya zap kode. Nah, ini Bapak Ibu zap kodenya. Kalau Bapak Ibu punya HP yang ada zaparnya, sekarang nyeken pasti akan muncul. Oke ya, sekarang kita nggak bisa nonton ini kalau kita nggak punya aplikasi zaparnya. Bagaimana caranya? Nah, ini Bapak Ibu.
untuk bisa menonton zap kode tadi, Bapak Ibu diminta untuk ini sudah nggih? Sudah, terakhir sudah, ini ya berhasil. Nah, ini hasilnya tapi kita akan belum bisa lihat ya. Nah, ini Bapak Ibu. Silakan install dulu aplikasi Zapar yang ada di Android-nya Bapak Ibu. Ya, dibuka Android-nya, cari di Play Store, kemudian ketikkan Zapar di atasnya. Kemudian kalau sudah, nanti Bapak Ibu akan muncul tampilan Zapar seperti ini. Ini ya logonya Zapar kalau ada di Android seperti ini ya. Terus kemudian nanti akan muncul ketika diklik muncul seperti ini. Pilih Get Started yang atas ya. Kemudian nanti kalau ada tampilan seperti ini, izinkan Zapar mengambil gambar dan merekam video. Izinkan ya. Ojo sampai tolak ya. Kalau ditolak nanti nggak bisa membaca scan-nya. Kalau sudah, nah sudah deh tinggal diarahkan saja HP-nya ke kode Zapar yang sudah dibikin tadi. Itu nggak Bapak Ibu, gampang sekali. Oke, sekarang saya akan coba nih. Saya pakai mirroring. Sebentar nggak Bapak Ibu, karena saya harus masuk ke websitenya dulu. Ayo geser. Mirroring. Oh, sorry. Screen mirror. Nah, ini ya. Ya. Sekarang saya akan coba untuk men-scan dulu Bapak Ibu. Yes, sorry. Nah, ini sudah terlihat di HP saya yang sekarang pakai mirroring. Saya akan coba Bapak Ibu sekarang untuk menggunakan Zapar. Nah ini ya Zapar Bapak Ibu ada di sini. Itu saya klik. Sekarang saya akan men-scan. Sebentar, saya akan men-scan di Mang Zaparku. Nah ini ya Zapar. Sebentar Bapak Ibu. Nah, tadi ada Bapak Ibu yang tampilnya seperti ini, benar enggak? Yang tanya ke saya tadi. Ya, loh, Pak ini kenapa? Ini karena ketika men-scan kodenya tidak tepat di tengah. Ya, ini saya tunjukkan. Maka apa? Klik rescan. Maka dari itu saya tunjukkan dulu. Nah ini jangan sampai scannya keliru. Ya. Ini tak geser dulu ke atas biar kita rescan. Wah ini ternyata goyang terus saya Bapak Ibu. Ini kalau misalkan kita mau scan, itu harus tepat di tengah ya. Baru setelah nanti sudah muncul, baru Bapak Ibu nanti bisa akan, coba Bapak Ibu sudah ada yang berhasil belum scan-nya? Ya, ini ternyata ada, karena saya pakai dua media, jadi saya agak kebingungan untuk men-scan-nya. Bapak Ibu yang sudah berhasil men-scan kode ini siapa? Saya aja ya, saya upload juga ke ini grup media sebentar. Jaringan saya agak lemot ini Bapak Ibu, sabar nih ya. Wih, ternyata Bapak Ibu sudah ada yang berhasil bikin itu. Wah, keren-keren. Wah, ini yang jaringan saya yang ternyata sekarang lemot ini. Sebentar, Bapak Ibu. Sabar nggih. Ini tak tutup dulu biar nggak terlalu banyak. Ini gambarnya saya copy. Ini WhatsApp saya ini kok
Oke. Oke, Bapak Ibu sebentar nggih. Nah, ternyata ini Oke, saya coba untuk mengisi apa? Gambarnya di sini, coba nggih. Saya kirim zap yang tadi. Hasil. Nah, oke. Mungkin nanti bisa di-scan sama-sama. Saya cek di dalamnya sini. Ini malah sudah daftar hadir ini. Apa ini? Woi, Bapak Ibu ada yang sudah berhasil bikin ya. Keren. Wah, ini sudah ada yang berhasil ini. Siapa ini? Sudah selesai. Wih, keren, keren, keren. Baik, Bapak Ibu, itu ya. Hari ini kita sudah berhasil bikin satu zap kode. Kalau mungkin media saya ini tadi ada yang keliru, sehingga zap kodenya harus di rescan lagi. Nanti bisa dicek lagi, Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa diceknya, ngeceknya gampang. Tinggal ngeceknya nanti gini, Bapak Ibu, di project seperti ini, nggih. Masuk ke project. Apapun Bapak Ibu nanti kalau mau mengerjakan atau mengganti, itu masuk ke project, klik open project seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian silakan open widget. Sama kayak tadi caranya. Nah, terus kemudian dicek mana ya yang keliru ya, gitu ya. Silakan dicek. Apa tadi karena ada gambar tengah-tengah ini harus dihapus atau gimana? Monggo. Oke. Jangan lupa untuk mungkin pick color-nya diganti warna hitam saja, boleh. Atau ini gambarnya kita rubah menjadi gambarnya Soekarno. Seperti ini. Jika sudah, klik download lagi. Nah, kalau sudah, kita bisa download PNG lagi. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Nah, kita download, kita save. Coba sekarang saya nyekan yang kedua ini, apakah juga gagal? Saya lihatkan dulu aja Bapak Ibu. Ada WA dari Pak Bagus sebentar. Mana tadi? Oh, enggak ada. Ya. Baik Bapak Ibu, itu ya caranya untuk membuat aplikasi Zapar menggunakan cara widget ya. Oke, saya cukup sampai sini dulu. Monggo yang mau tanya-tanya, ini saya tutup share screen-nya. Nutup. Sorry. Oh ini sorry. Nah oke. Monggo Bu Dewi sudah Dewi untuk tutorialnya. Mungkin sekarang kita sesi tanya jawab saja. Monggo. Masih di mute Bu Dewi. Oh iya. Terima kasih Pak Aris atas paparan dan penjelasannya. Kita semua menjadi wow, pengen bisa. Saya juga mencoba-coba tadi. Okay. Lihat di grup WA itu beberapa peserta sudah berhasil sepertinya Pak Aris. Iya, saya tadi malah lihat ada yang oranye, ada yang merah, keren. Tadi saya nyekan juga. Saya juga tadi, saya aja masih mencoba loh. Tiba-tiba saya lihat di grup media sudah semua. Monggo Bapak Ibu, saya ada beri kesempatan kepada Bapak Ibu langsung bisa angkat tangan atau gimana Pak Aris? Apa nulis di chat? Langsung aja ya Pak Aris sepertinya ya. Mungkin saya jawab dulu dari Bu Rita ini ya. Yang di kolom chat ini ada yang tanya. Jelaskan di kolom chat ini ada yang tanya. Jelaskan cara keluar mau masuk lagi ke Zapar. Oke. Saya tunjukkan langsung lewat share screen ya. Nanti setelah ini kita akan tanya yang angkat tangan Bu. Itu sudah ada Bu Fitri ya, siapa lagi itu udah angkat tangan. Iya. Ya, saya tunjukkan dulu untuk Bu Rita. Oke, Bu Rita, saya share screen dulu.
Tadi Bu Rita kalau misalkan belum selesai atau mungkin mau keluar masuk Zapar nggih. Jadi contoh ini saya keluar nggih Bu Rita. Ini saya log out dulu ya. Nah, ini kan saya mau masuk. Ya udah langsung aja login pakai Google aja. Login with Google. Pilih akunnya yang mana? Ini ya akun saya yang saya gunakan hari ini. Coba Aris. Terus kemudian Bapak Ibu tinggal cari, nggak usah bikin lagi kalau ya tadi misalkan sudah bikin terus salah gitu ya, misalkan belum selesai. Cari aja proyek yang mana. Oh, ini proyek saya yang tadi. Ya udah diklik aja proyeknya. Nah, seperti itu. Terus kemudian masuk ke open widget. Ini ya, open widget. Klik open widget. Nah, mau diperbaiki yang mana? Waduh, mang materiku salah rek. Nah, materiku tak hapus, di delete, diganti materi yang lain. Jangan lupa di-download lagi seperti itu. Oke? Oh, Itu ulang. aja gampang. Itu nggih Bu Rita, gampang Bu nggih. Rita yang nanya mungkin ditambahi pertanyaan lagi atau tidak? Monggo Bu Rita. Atas Oh, ini ada lagi Bu Erlianti ini. Bu Erlianti. Oke, pinter ini pertanyaan Bu Erlianti. Bagaimana cara kita share ke siswa? Cara yang paling gampang, Bapak Ibu bisa mengeprint zap kode ini, terus ditempelkan ke papan. Nanti siswa tinggal menginstal aplikasi Zapar di HP-nya masing-masing dan disekenkan. Itu kalau tatap. Tapi kalau misalkan tidak tatap muka, Bapak Ibu bisa nge-share kayak Bapak Ibu tadi ya, nge-share di grup tadi ya. Zap kodenya ditaruh di mana itu? Di grup kelas dan sebagainya. Terus kemudian siswa nanti harus punya dua media, dia bisa buka pakai laptop, di-scan pakai HP, atau pinjem HP-nya mamanya untuk nyekan itu tadi, seperti itu. Oke? Gitu Bapak Ibu. Terus siswa harus memiliki dua gadget. Iya betul, harus memiliki dua gadget. Kecuali di print dalam bentuk kertas, terus di-scan pakai HP biasa. Gitu nggih? Ada dari Bu Rita tadi, berarti nggak pakai menyimpan, enggak, otomatis Bu Rita. Okay. Jadi langsung dia Zapar itu enaknya karena dia online, setelah kita bikin bla 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 bla, salah, benar dan sebagainya, dia otomatis menyimpan. Tapi jangan lupa zap kodenya harus di-download itu aja. Monggo Bu, bisa yang angkat tangan itu ada banyak yang angkat tangan. Yang angkat tangan Bu Fitria. Yang angkat tangan Bu Fitria, monggo. Yang angkat Oh iya Bu tangan. Fitria. Ya, Bu Fitria mungkin. Bu Fitria, monggo kalau mau pertanyaan. Bu Fitria tidak ada, nggak jadi ta? Nggak jadi. Jadi ya, nggak ada. Yang lainnya, yang second, nggak ada. Itu Pak Zulkifli nih. Pak Ibu ya Bu ya. Pak. Monggo Bu siapa itu? Bu Zulkifli. Silakan Bu, dibuka mic-nya Bu. Masih mute ini, masih mute. Zulkifli. Bu Zulkifli masih di mute itu Bu. Tolong udah terbuka. Silakan. Saya tak tanya. Bentar. Oh, nggak jadi tanya kayaknya. Ya, kalau Bapak Ibu masih belum ada yang tanya, saya tunjukkan terakhir Bu ya. Yang terakhir tugasnya itu ngapain sih gitu ya. Tadi Bapak Ibu sudah setelah bikin itu tadi, bikin apa namanya? Widget dan sudah dibikin dalam bentuk zap kode. Nanti Bapak Ibu terakhirnya adalah ini Bapak Ibu. Silakan ketika Bapak Ibu men-scan tadi menggunakan HP-nya, itu direkam. Ya. Saya tunjukkan hasilnya seperti ini. Sebentar. Ini saya belum share screen ya, bentar. Oke. Oh ya, belum share screen.
Nah, pertama kali Bapak Ibu tunjukkan, jadi ketika merekam HP-nya seperti itu ya, jadi HP-nya posisinya ngerekam Bapak Ibu ya, jadi dibuka aplikasi Zapar, posisi sudah ngerekam, terus kemudian Bapak Ibu sambil ngomong, mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aris Eka Prasetya, guru SMA Negeri 22 Surabaya, pelajaran sejarah. Misalkan seperti itu. Lanjutnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu juga harus menunjukkan tampilan dari produk Zaparnya Ibu, Bapak Ibu. Okay? Jadi akan muncul nanti media-media seperti bunter-bunter gitu. Terus kemudian Bapak Ibu juga harus mengklik semua media-media ini. Nah, jadi ditekan misalkan gambar gitu ya, diklik pada bagian gambar, muncul gambarnya. Terus kemudian, nah album seperti ini akan muncul ya, bagian album-albumnya. Bapak Ibu tunjukkan, isinya albumnya itu ini, gambar-gambarnya seperti itu. Nah, ketika ngeklik video juga akan muncul videonya nanti. Nah, kebetulan saya bikinnya itu pakai video YouTube ya, jadi munculnya YouTube seperti itu. Nah, ketika sound akan muncul materi yang tadi kita rekam tadi, tentang proklamasi, tentang materinya Bapak Ibu, itu akan terdengar di situ. Terus kemudian ketika diklik bagian materi, akan muncul tampilan dari materi seperti itu. Nah, ketika diklik kontak juga akan harus muncul kontak yang sudah dibikin ya, gitu Bapak. Ya, jadi cuman itu aja. Jadi nanti tugasnya Bapak Ibu cuman bikin rekaman video seperti itu, oke? Jadi sambil bawa HP, kemudian men-scan kode Zapar yang sudah dibikin, oke? Terus kemudian ditunjukkan sambil ngomong, ini loh karya saya, nama saya ini, sekolah di mana, kemudian ini adalah karya media saya. Ketika diklik, lo muncul fotonya, lo muncul videonya, lo seperti itu. Selesai. Silakan setelah itu diupload ke YouTube channelnya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu belum punya channel, nanti bisa bikin channel. Karena apa? Guru sekarang itu wajib punya channel YouTube ya. Nah, ini silakan nanti diupload ke YouTube-nya masing-masing, dan video yang sudah diupload ke YouTube tadi silahkan di linknya saja itu ditaruh di form pengumpulan tugas. Selesai deh. Nah, nanti akan saya nilai. Kalau memang sudah lengkap semuanya, Bapak Ibu sudah lulus, langsung dapat sertifikat. Tapi kalau misalkan masih kurang, nanti akan saya tambahin. Ibu ini kurang ini, Ibu ini kurang ini, seperti itu. Gitu nggih? Monggo, ada lagi yang tanya, monggo. Pak Aris, dilihat di chat di WA itu ada yang tanya Pak Aris. Di Bu WA. Fitri ya Pak Aris. Ya, Bu Fitri ya. Bentar Pak. Di WA grup ya? Ya, di WA. Pak Aris mau tanya. Oke, monggo yang tanya langsung aja Bu. Ya, Bu Fitri ini Ya. bisa. Oh, ya udah Bu Fitri. Oh iya. Oh iya. Nggih. Terima kasih tadi yang ada di grup. Terima kasih diingatkan. Ternyata saya lupa tadi ngeklik publish ya. Ya Allah, makanya kok gak bisa di-scan. Makasih Bapak Ibu. Tadi saya lupa ngeklik publish yang atas. Ini saya tunjukkan dulu ya Bapak Ibu. Wah, terima kasih. Saya tuh bikin tutorial sendiri tapi lupa sendiri. Tinggal langkah terakhir. Ya, ini itu. ya tadi ya. Okay. Bapak Ibu tadi yang lupa tadi yang terakhir adalah ini. Saya belum ngeklik yang publish atas, kemudian baru klik download. Nah, otomatis kalau sudah diklik download ini baru bisa dilihat isinya. Hasil. Yes. Mohon maaf. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengingatkan di grup. Pak Aris mungkin lupa. Ya betul saya lupa. Oke, tak publish tak upload lagi. Oke. Nah, ini kalau ini sudah bisa di-scan. Oke, gitu nggih.
Untuk yang tutorial tadi sudah beres. Monggo yang tanya, monggo Bapak Ibu. Pak Aris, dengar suara saya enggak? Oh Bu Fitria, nggih Bu Fitria, monggo. Gini Pak, ini kan tadi Bang, ini kayaknya yang augmented reality-nya ini kayak sesuatu yang sudah matang ya Pak. Terus kita tinggal ekspor menggunakan Jafar ya. Jadi yang augmenting yang pakai aplikasi kita membuat sendiri beda ya Pak. Yang caranya itu ya. Ini sesuatu yang sudah matang gitu ya Pak, maksud saya. Iya Kan Bu, ada, betul. kan ada augmenting yang reality di mana kita pakai program sendiri terus kita mengolah dengan cara agak rumit juga sih itu. Saya lihat di yang lainnya. Jadi ini yang sesuatu yang sudah matang langsung kita menggunakan Jafar yang sederhana ya Pak. Gitu ya. Iya, betul. Nggak bisa di HTML ya Pak berarti ini ya. Kenapa di HTML kan kalau sudah ada zap kodenya? Itu lebih rumit zap kode daripada HTML itu. Oh, jadi kita menggunakan zap kode, nggak perlu pakai HTML lagi ya Pak? Oh nggak perlu. Jadi memang ini adalah, tadi sudah saya jelaskan di awal, bahwa kita tidak fokus pada bikin augmented reality, tapi teknologi augmented reality. Karena apa? Kita fokus pada, betul, kita pada fokus dua cara, yaitu widget dan desain. Kalau Ibu mau bikin yang augmented reality yang beneran, ada cara studio, itu agak panjang. Bahkan mungkin nanti kalau ada botol gitu ya, botol di-scan, nanti botolnya bisa jalan-jalan seperti itu. Nah, itu maksud saya seperti itu, beda berarti ya? Beda. Jadi nanti kita arahnya pada yang matang, karena pada media, bukan hanya sekedar, kalau bikin seperti itu Bu, itu gampang Bu sebenarnya. Kita hanya pakai yang namanya, Paint 3D yang ada di Microsoft juga sudah bisa. Kan hanya muter aja bendanya. Kan statis seperti itu. Nah, tapi kalau pakai Studio Zapar nanti, bendanya nggak statis, tapi mengikuti scannernya. Nah, itu makanya untuk yang Zapar tingkat studio nggak kita ajarkan, mungkin nanti lebih sulit, lebih sukar ya. Dan juga hanya satu media, hanya mengenal benda saja. Nah, tapi kalau pakai widget, kita bisa medianya macam-macam, bisa pakai gambar, tapi yang sudah matang widget. Ya, itu Bu Putri ya. Satu lagi Pak, ini kayaknya dibatasi sampai 7 aja ya Pak. Kemarin saya mau lebih itu nggak bisa, berarti cuma 7 aja itu ya. 7 bundar tombol-tombolnya. Oh, bukan 7 bundar, apa sih istilahnya? 7 media bukan, tapi hanya 7 item. 7 item aja ya? 7 item. Tapi kalau Ibu nanti mau bikin misalkan contoh ya, link saja semua 9 link bisa. Oh, bisa ya. Jadi nggak cuman 7 item tapi bisa 9 dan sebagainya. Tapi kalau siswa itu dikasih media yang terlalu banyak dengan cara men-scan, kan juga bosan juga. Nah, makanya ada yang namanya Zapar. Zapar itu kemudahannya apa? Sekali men-scan, ketika nggak ada gambarnya, siswa pergi, masih bisa dilihat di HP-nya. Itu kelebihannya Zapar. Nah, kalau augmented reality kan harus di-scan terus di bendanya, kan? Seperti itu. Ya, oke lah. Ya, kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya, monggo? Saya Pak. Oke, Bu Lisnur, monggo Bu Lisnur. Ya, saya mau tanya Pak. Tadi saya mencoba tutorial. Ternyata saya salah mengeklik desainer gitu loh. Terus saya kepingin kembali ke web itu. Oke, halo. Apakah saya harus keluar dari Google dulu ya Pak? Terus mengetik HTTPS lagi? Enggak, langsung aja dari Bu. Awal. Bagaimana Pak? Kalau dari awal iya, jadi bikin new project lagi. Baru pilih yang dari widget. new project-nya. Betul. New project, pilih yang widget. Nah, terus di situ itu sudah ada project saya yang sudah ada yang salah itu, Pak. Itu bagaimana? Apakah saya delete apa gimana, Pak? Apa baru lagi gitu? Ya, saya tunjukkan aja Bu, nggih. Saya tunjukkan aja. Bisa dilihat di layar nggih. Nah, ketika Bapak Ibu bikin yang namanya aplikasi, kan Bapak Ibu kan pasti masuk ke sini toh. Masuk ke dashboard nggih, seperti ini. Dashboard. Nah, seandainya ini yang salah. Ya sudah, yang salah ya biarkan. Kalau mau di-delete ya tinggal diklik titik 3, delete ada, monggo. Tapi kalau misalkan Mas biarinlah salah, nanti saya buat belajar lagi nggak apa-apa gitu ya. Nah, atau bikin proyek baru, tinggal plus ini aja, new project. Klik new project. Baru pilih yang widget. Kalau tadi yang salah sudah
sudah terlanjur yang pilih desainer gitu, seperti itu. Iya. Itu nggih Bu nggih? Oh, gitu panggil. Terima Iya. kasih Pak Aris. Sami-sami. Ada yang angkat tangan lagi? Kayaknya sudah nggak ada. Bu Lisnur Ekawati, Pak. Sudah, ini sudah tanya. Sudah. Oh, sudah. Sudah, Bu Dewi. Ini Bu Yulkifli nih belum tanya ini. Belum itu ya. Oke. Tanya Pak Aris. Monggo Bu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, Pak, saya mau nanyakan setelah saya mempelajari modul kita dan tadi malam sudah saya praktekkan, apakah kalau misalkan kita mau menambahkan materi ke siswa, apakah hanya dalam bentuk gambar yang bisa dan link? Apakah nggak bisa dimasukkan materi yang sudah kita persiapkan itu dalam bentuk file PDF, Pak? Apakah harus dalam bentuk link dan gambar-gambar PowerPoint gitu? Oke, pinter Bu. Nah, berarti ini Bu Zulkifli ini sudah jalan. Dalam artian, saya punya materi banyak. Caranya gampang. Kalau berbentuk PDF, berbentuk PPT, kan bisa di-link-kan. Bagaimana caranya? Upload dulu ke Google Drive-nya. Dari Google Drive, iya. kan nanti menemukan share link toh. Nah, tinggal link itu yang kita masukkan web link. Gampang toh Bu, gitu aja. Ya, Iya, sip. Pak. Terima kasih Bu Makasih, Zulkifli. Yes, pinter ini. Sudah jalan berarti. Oke, ada lagi yang mau tanya, monggo. Saya jawab dulu, ini ada di kolom chat ini sebentar. Di kolom chat ya. Dari Bu Ida, Pak, jika dibuat untuk kenaikan pangkat, Zapar termasuk alat peraga atau alat pelajaran? Termasuk sebagai media, Ibu. Ya, media itu berarti apa Bu Dewi? Bu Dewi sing pinter ini. Alat apa Bu Dewi? Alat peraga nggih? Atau alat pelajaran? Alat pelajaran. Media itu. Alat pelajaran nggih, alat pelajaran. Ya, alat pelajaran. Nah, pastikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti mau dijadikan sebagai alat peraga atau alat pelajaran, tolong sudah dalam bentuk video atau hasilnya. Karena kenapa? Kan kita pakainya pakai trial nih, ya 30 hari. Kenaikan pangkat kan beberapa bulan lagi. Maka ZAP-nya tetap ada, tapi produk Bapak Ibu yang berbentuk video yang nyeken tadi berhasil tadi, itu jangan lupa dilampirkan. Engkau wes kode ini gak berlaku, dinilai mbak penilaian ini, lo kok tak scan gak metu, nah gitu ya. Nah, maka apa? Para penilai bisa melihat video tadi. Oh, ini toh hasilnya seperti itu. Ya itu Bapak Ibu ya. Ada lagi yang tanya mungkin silakan. Pak di chat WA Pak kayaknya Pak. Oh, WA sebentar. Absen. Bentar. Saya bales sih. Wih, ini punya siapa keren ini? Punya Bu Suryati. Wih, keren. Punya Bu Ulin keren ini. Wih, sudah berhasil. Iya. Sudah nggak ada nih Bu kayaknya pertanyaannya. Tanya daftar hadir kayaknya ini. Ini punyanya Bu. Oh, Pak Bagus nyoba ini. Iya, Oke, saya juga nyoba sih. Saya nyoba pakai HP juga ini Pak. Oke, sudah. Cintanya Pak Aris. Oh, monggo. Bu siapa ini? Pak, saya kesulitan dalam ini Pak, pembuatan sound karena Windows saya bukan Windows 10. Jadi seandainya itu mengambil dari luar bisa Pak ya? Oh, boleh. Ini Bu Soliha tah? Nggih, siap. Oke, tak tunjukkan Bu caranya. Ini Amit, tak tunjukkan caranya, gampang Bu. Kalau Bapak Ibu nanti bingung cari materi, tak share screen dulu ya. Bapak Ibu bisa ngambil dari YouTube. Seperti ini ya, dari YouTube misalkan materi ya. Nah, di YouTube itu Bapak Ibu ada materi kalau di-download itu bisa berbentuk video, tapi juga bisa berbentuk MP3. Nah, bagaimana caranya kita merubah dari video ke MP3? Itu bisa di-convert Bapak Ibu. Kita bisa mendownloadnya dalam bentuk MP3. Nah, Bapak Ibu bisa nanti tanya-tanya ke Google sebentar. Ini kok saya bukanya di sini ya sebentar. Nah, ini ya. Kita bisa ini. Caranya adalah convert MP4 to MP3. Nah, ini ya. Ada Bu, sudah muncul di sini. MP4 to MP3 online and free. Kita buka dulu linknya seperti ini ya. Nah, kita tinggal nanti mengkonvert saja video yang sudah kita download dari YouTube. Bisa nggak mendownload dari YouTube? Bisa kan?
Gimana cara mendownload dari YouTube? Gampang sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti bingung cara download dari YouTube, seperti ini saya tunjukkan. YouTube dibuka seperti ini. Silakan cari materi apa yang diperlukan. Misalkan contoh proklamasi nih. Proklamasi seperti ini. Yang nggak usah panjang-panjang lah, yang pendek-pendek aja. Nah ini ya pembacaan teks proklamasi. 1 menitan. Nah, kita kalau mau mendownload video ini Bapak Ibu tinggal diklik saja pada bagian ini. Saya ulang ya, diklik pada linknya. www ini kita ganti menjadi ss. Nah, seperti itu Bapak Ibu. ss YouTube nggak pakai titik. Jadi yang tadi www.youtube diganti menjadi ssyoutube.com. Ya, tinggal diklik saja. Klik. Nanti kita akan diarahkan ke yang namanya Save from Net seperti ini. Ya, ini namanya pengunduhan video online. Nah, nanti Bapak Ibu akan dikasih pilihan nih. Sebentar, masih menunggu. Aduh, ini kok nggak muncul videonya. Sebentar Bapak Ibu. Waduh, ini kok videonya tidak muncul, Kak Iya. Sebentar, tadi harusnya muncul. Harus saya masukkan linknya kayaknya. Proklamasi. Mana tadi 1 menit? Ah, ini ya. Ini kan kalau kita dengarkan, ini kan ada suaranya. Tapi ada videonya juga. Nah, kita bisa bagikan saja. Nah, ini seperti ini ya, kita salin. Kita masuk ke download ini, kita tempel. Nah, akan muncul seperti ini. Nanti kita bisa mengunduhnya. Video ini tadi. Ini ya caranya Bapak Ibu. Tinggal di-download, akan muncul namanya videonya. Kemudian kalau sudah selesai mengunduh, nah ini ya seperti ini ya. Ini kan nggak ada MP3-nya nih. Nah, kita pilih yang MP4 kan. Nanti akan otomatis terdownload Bapak Ibu. Sebentar. Memang harus muncul seperti ini. Ini ya. Klik download. Nah, terdownload langsung Bapak Ibu. Saya taruh di sini aja ya. Nah ini ya. File video proklamasi sudah kita download. Sekarang kita masuk ke konversi MP4 ini. Nah, kita cari MP4-nya yang tadi. Filenya ini ya, sorry, pilih file. Kemudian di downloadan tadi, ini ya proklamasi, open. Untuk dijadikan MP3, ini ya MP3 ya, sudah ya. Nah, nanti sudah selesai kita klik konversi. Konversi. Nah, biarkan upload terus sampai 100%. Nah, sekarang dia mengkonversi filenya. Dia akan memutar-mutar ini terus kurang lebih 1 menitan. Nah, sudah selesai. Klik download. Nah, diunduh. Kita taruh aja di download aja. Proklamasi MP3. Kita namakan MP3. Seperti ini. Nah, sekarang akan kita lihat hasilnya, Bapak Ibu. Kita buka file MP3-nya. Tuh, jadi MP3 sekarang. Mudah sekali. Jadi itu caranya kalau Bapak Ibu tidak mau merekam pakai suara sendiri atau menggunakan YouTube juga bisa. Dengan cara YouTube-nya di-download dulu menggunakan tadi Save from Net atau mungkin aplikasi lainnya boleh. Kemudian setelah itu dikonversi dari MP4 ke MP3. Gitu aja. Ya gitu Bu, siapa tadi yang tanya? Itu ya Bu Soli ya caranya, udah. Ini Matrisuan Kak Aris. Sami-sami, nanti dicoba lagi Bu. Iya. Siapa lagi Bapak? Terima kasih Bu Soliha belajar sama sama-sama Bu. Iya. Siapa lagi yang mau ngajukan pertanyaan? Nah, ini juga ada nih, ada ide yang brilian dari Bu Ida. Saya tadi juga gitu Bu, saya ngerekam dulu ke WA, dari WA dipindah ke
laptop pinter. Jadi Boleh. gampang sekali ya, bisa. Pakai yang itu Bu, WA chat itu. Sorry, WA voice ya. Voice note ya, bisa juga. Pinter itu juga bisa, Bu. Ada lagi mungkin? Oke, mungkin Oh, saya ada. Hasilnya berat Pak Aris. Apa? Voice di mana di WA itu agak berat, banyak MB-nya. Mendingan voice-nya Pak Aris yang itu recorder agak ringan MB-nya. Oh gitu. Oh hasilnya. Hasilnya, ya. Oh, Saya udah ya. tahu itu. Dia agak besar kalau WA. Ya oke, nanti Saya nggak sih apa-apa pendapat. dicoba-coba. Iya, Oke, siap. terima kasih. Mungkin ada lagi yang tanya, monggo. Wah, ternyata hari ini sudah punya gambaran semua nggih Bapak Ibu ya, mulai dari awal sampai penugasannya. Berarti nanti Iya. saya mengharapkan setelah ini langsung digarap seapik-apike. Kalau bisa kita diskusi sampai beres. Setelah itu nanti Pak Bagus sudah menyiapkan form pengumpulan tugasnya, sehingga Kantong nanti kalau tugasnya. kalau sudah selesai kita jadwalkan untuk Zoom kedua, mungkin hari Selasa nih Bapak Ibu. Jangan hari Selasa. Pak Bagus hari apa Pak Bagus? Pak Bagus lagi UAS ya? Iya, lagi UAS kayaknya, Pak. Oke, nanti akan kita bicarakan dengan Pak Bagus, kira-kira Zoom-nya kapan yang kedua, sehingga nanti kita tinggal mengevaluasi mana-mana yang kurang, mana-mana yang perlu dibantu, mana-mana sudah lulus akan kita tunjukkan semuanya. Hasil-hasil terbaik akan saya tunjukkan juga. Dan kalau saya lihat tadi beberapa tampilan Bapak Ibu yang ada di grup itu sudah beres ya. Ada kuisnya, ada gambarnya, ada materinya, rata-rata bagus-bagus. Tinggal bikin laporan saja ya. Silakan nanti pakai rekam layar, pakai Z recorder atau apa, monggo. Langsung diupload ke YouTube. Pak Bagus sudah nyiapkan untuk kantong pengumpulan tugas. Saya nilai beres semuanya. Oke, itu Bapak Ibu. Ada lagi yang tanya mungkin yang terakhir? Pak Aris kayaknya Zoom lagi itu tanggal Rabu ya, tanggal 4 gitu Pak Aris. Atau Rabu, okay. Atau terakhir tanggal 5 Pak Bagus. Pak Aris, jadi sekalian nanti kita tutup diklat itu gitu mungkin dari saya. Gitu ya. Gitu ya. Monggo lah, pokoknya saya ngikut saja dari panitia. 15 Bu, bukan 5. 15. Ya, satunya ketutupan saya 15 ya. 15 Pak Aris, sekalian penutupan diklat gitu. Gitu. Gitu ya Pak Bagus ya. Gimana? Siap. Oke, siap. Oke. Baik, Pak Bapak Aris Ibu. yang desainer belum ya? Oh, desainer diajari juga ta? Oke, siap. Ya, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang membutuhkan materi desainer, karena materi desainer itu agak panjang, ya, tapi alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah membuat videonya. Saya tak share screen bentar ya. Saya share screen dulu Bapak Ibu. Nah, di modul ini sudah ada di modul 4. Ya. Di modul 4, membuat media dengan cara desainer aplikasi Java. Ya, Bapak Ibu nanti kalau mau mencoba ya, cara desainer, ini sebenarnya caranya agak panjang, tapi bisa menyesuaikan skenario kita Bapak Ibu. Ya. Ya ini, jadi sebentar, ini ada iklannya. Ya. Jadi diawali pertama kali kita itu bikin yang namanya create sama kayak tadi ya, new project sama. Terus kemudian kelebihannya adalah kita, astaga, iklan terus Rek. Mohon maaf ya, karena memang jarang sekali orang-orang yang bikin tutorial pakai desain, sehingga saya bikin sekali aja langsung diiklani banyak seperti ini. Ya, jadi langkah yang berbeda itu cuman ketika tadi milih, tidak memilih widget tapi milih yang desainer aja, itu aja. Terus kemudian di dalamnya itu kita diminta bikin dulu yang namanya gambar. Nah, gambar yang nanti harus disesuaikan dengan zaparnya. Seperti ini. Terus kemudian kita diminta untuk bikin yang namanya skenario, Bapak. Saya tunjukkan aja secara cepat ya. Karena ini kalau dipraktekkan 1 jam lebih. Ini saya bikin tutorialnya aja sudah setengah jam. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, karena ini opsional ya, cara opsional. Tapi saya sudah bertanggung jawab, kewajiban saya sudah saya bentuk video seperti ini, tinggal nanti ditonton saja. Nanti kalau mau tanya-tanya di grup juga nggak apa-apa. Nah ini ya,
Jadi kita bikin sama ya langkah-langkahnya Bapak Ibu. Kayak tadi, cuman ada yang namanya sin. Tak gede no. Ini ya. Ada yang namanya sin Bapak Ibu. Di sini ada yang namanya sin. Sin itu artinya apa? Ini loh lembar 1. Ini loh lembar 2. Nanti kita nambahin-nambahin. Dan setiap sin ini seperti kita bikin kayak presentasi. Jadi nanti akan terlihat seperti tampilan, nah ini. Ada video, gambar, kuis, materi, pembuat, gitu, seperti itu. Nanti kalau diklik, itu akan menuju kepada, nah, kalau video ke halaman video, nanti ke gambar halaman gambar, kembali ke home lagi, nanti kuis, akan ada kuis yang muncul di sini, seperti itu. Jadi itu terserah Bapak Ibu ketika bikinnya. Ya, skenario-nya Bapak Ibu. Dan ini yang biasanya bisa sampai keinginan Ibu Fitria tadi, sampai 9, sampai 10, sampai berapapun slide-nya atau scene-nya tadi mau bikin, monggo. Ya, sampai penuh ininya nggak kelihatan, bisa. Yaitu pakai yang desain ini tadi. Ya, ini contoh kuisnya Bapak Ibu. Siapakah dia? Kalau nanti jawab muncul benar, ini ya, akan muncul benar seperti ini. Nanti kalau jawab salah, dia akan muncul salah. Nah, itu semua adalah yang bikin skenario-nya kita, ya. Makanya tadi kenapa kok ketika saya ini bikin tampilan, saya sudah menyiapkan tampilan-tampilan seperti ini. Tombol. Ini saya sudah nyari duluan tombolnya. Ya, karena nanti barangkali nanti loh, Pak Aris kok muncul wrong, muncul materi dari mana? Ini saya cari di internet. Tombol-tombol ini. Ya, itu nanti dibuat yang desain tadi, yang saya bikin desain tadi. Oke, itu nggih Bu Fitria. Mungkin nanti bisa langsung ditonton saja video yang keempat ya. Biar nanti lebih jelas pelan-pelan nontonnya. Nanti kalau ada kesulitan bisa tanya jawab di grup. Nanti kita diperhatikan di sini 1 jam lebih, saya dimarahi Bu Dewi nanti. Ya, terima kasih ya Pak Aris. Oke, sami-sami. Masih ada waktu 14 menit. Monggo yang mau tanya lagi. Bu Erlianti ya, monggo Bu Erlianti. Iya Pak, saya mau tanya untuk pengumpulan tugasnya itu yang dikumpulkan hanya berupa kode zapnya atau sudah berupa rekaman yang terupload di YouTube? Sudah terupload di YouTube, Bu. Oh, berarti kita mengumpulkan link YouTube-nya begitu? Betul, mengumpulkan link YouTube-nya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mengumpulkan zap setelah 1 bulan, zapnya nggak bisa dibaca kan? Tapi kalau mengumpulkan link YouTube-nya, sampai kapanpun akan terlihat seperti itu. Nah, itu pengumpulannya maksimal tanggal 15 itu Pak ya? Maksimal hari Kamis tanggal 15 jam 8 malam. Nanti insya Allah Pak Bagus langsung membikinkan form pengumpulan tugasnya hari ini. Gitu ya Pak Bagus ya? Pak Sugeng Pak yang bikin. Oh Pak Sugeng. Ya, baik, terima kasih Pak. Oke, sami-sami Bu Erlianti. Ada lagi Bapak Ibu yang mau? Ya, kayaknya sudah nggak ada yang tanya Bu. Monggo Bu Dewi. Bu Lisnur itu yang terakhir. Pak Aris tolong tutorialnya yang di-upload ke YouTube. Bu apa? Di chat di WA Pak, di WA grup terakhir barusan. Oh, di WA grup sebentar. Ini saya kalau buka WA bareng itu lama. Iya. Anu Pak, kalimatnya Pak Aris tolong tutorial yang di-upload ke YouTube. Apa maksudnya? Oh, contoh tutorial yang diupload ke YouTube. Ya. Ada di modul Ibu. Oke. Tak anu ya, tak apa namanya? Tak share ke YouTube deh. Ke YouTube. Ke grup ya. Oh, ini toh. Yeah. Kemarin sudah saya share juga kok. Ya sudah kayaknya. Sudah terjawab semua, Bu. Yang diupload ke YouTube sudah Bu Lis Nurekawati. Sudah. Ya. Oke, sudah sampun. Sampun ya. Terima kasih kepada Pak Aris
yang telah menuntun kami semuanya mendapatkan ilmu yang baru. Saya pribadi keren. Kepada Bapak Ibu yang telah berhasil mencoba dan telah mengupload mengirim di WA, keren, banyak sekali yang sudah berhasil. Bagi yang belum, masih ada waktu. Pak Aris akan menyediakan waktu. Beliau mengatakan tidak akan menutup WA grupnya untuk saling berbagi. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah berhasil, kalau semisalnya Pak Aris belum menjawab, bisa saling sharing antar teman, menjadi tutorial sebaya gitu, Bu. Jadi saling berbagi. Begitu nggih, Bapak Ibu semuanya. Pak Aris sudah selesai. Saya akan segera mengakhiri kegiatan workshop kita kali ini, sore hari ini. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih pada Pak Aris, Pak Bagus, dan seluruh pengurus IGI. Dan terima kasih semuanya kepada Bapak Ibu sekalian, peserta diklat kali ini. Terima kasih. Dengan demikian, diklat hari ini saya tutup. Sampai nanti kita Zoom lagi pada penutupan tanggal 15, jam dan link akan menyusul pemberitahuannya di grup. Terima kasih semuanya atas perhatian dan kerjasamanya. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum ditutup kita foto bersama ya. Saya fotokan dulu. Saya foto dulu, kameranya dilihat, ada 6. Oke, yang pertama saya foto dulu. 1, 2, 3. Ya, yang kedua. Yang kedua kameranya Bapak Ibu, monggo. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Selanjutnya yang ketiga, kameranya. Yang ketiga, 1, 2, Bu Pujiana, Bu Rita Erwia, Bu Susiani, foto kameranya. 1, ini yang ketiga. 1, 2, 3. Yang keempat, monggo Bapak Ibu kameranya yang keempat. 1, 2, 3. Yang kelima, monggo kameranya. Yang kelima, monggo kameranya. Bu Rimbun, Bu Rukmiati, Bu Artini, Badar, Pak Muhaimin, Pak Lukman, Bu Siti Solaika. 1, 2, 3. Yang terakhir, yang keenam terakhir, monggo. Yang keenam, 1, 2, 3.
Terima kasih. Foto sudah semuanya. Sampai ketemu lagi nanti tanggal 15. Selamat sore. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tenun Pak Aris, barakallah. Tenun. Kasih Pak Aris. Ini di rumah. Sebelah ini. Anu gua apa itu?